Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurman Ginting, SPDI MPDI, dosen tetap program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik, dalam hal ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Saya selaku dosen tetap Prodi PAI mengampu mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang merupakan mata kuliah wajib program studi PAI yang dialokasikan pada semester 5 dengan jumlah SKS 2 SKS. Baik, mata kuliah ini berkaitan dengan profil lulusan yang sudah ditetapkan oleh program studi Pendidikan Agama Islam yang meliputi menjadi guru pendidikan agama Islam di sekolah dan madrasah, menjadi peneliti PAI, menjadi pengelola sekolah yang berlandaskan pada nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang pertama berorientasi pada sikap, mampu bekerja dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dengan mengintegrasikan nilai, norma, dan etika akademik. Kemudian, capaian pembelajaran yang berorientasi pada pengetahuan, menguasai konsep teoritis pedagogik dan komunikasi pendidikan, serta kaedah-kaedah pendidikan lainnya yang dapat menunjang profesi peserta didik kelak menjadi guru PAI di semua jenjang pendidikan dan jenis lembaga pendidikan. Yang ketiga, capaian pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan pembelajaran yang berlandaskan pada komunikasi pendidikan. Selanjutnya, adapun yang mencakup materi dalam mata kuliah Komunikasi Pendidikan ini, yang pertama, pengantar ilmu komunikasi pendidikan, yang kedua, pengertian ilmu komunikasi pendidikan, yang ketiga, proses komunikasi, yang keempat, prinsip-prinsip komunikasi dalam pendidikan, yang kelima, unsur-unsur komunikasi dalam pendidikan, yang keenam, profesionalisme dalam berkomunikasi, yang ketujuh, kajian tentang persepsi, kedelapan, kajian tentang persepsi materi lanjutan, yang kesembilan, memilih strategi pembelajaran dalam kajian komunikasi, kesepuluh, memilih strategi pembelajaran dalam kajian komunikasi materi lanjutan, 11, penyusunan silabus dan RPP dalam pandangan ilmu komunikasi, ke-12, penyusunan silabus dan RPP dalam pandangan ilmu komunikasi materi lanjutan, yang ke-13, komunikasi pendidikan perspektif Al-Quran, ke-14, komunikasi pendidikan efektif dan efisien. Adapun daftar bacaan yang dapat menjadi referensi pada mata kuliah Komunikasi Pendidikan, yang pertama adalah buku karangan Yosal Irianta dan Usep Saripudin MED, Komunikasi Pendidikan. Kemudian buku Komunikasi Pendidikan, Penerapan Teori dan Konsep Komunikasi dalam Pembelajaran, karya Noprion SPD MPD. Kemudian Dasar-Dasar Komunikasi Pendidikan, karya Ngainun Naim. Kemudian buku Guru Penggerak Media Komunikasi Pembelajaran PAI, karya Muhammad Peri Padli. Selanjutnya, Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga, sebuah perspektif pendidikan Islam. Dan yang selanjutnya, Komunikasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalam konteks sekolah multiagama, karya Dr. Ali Ahmad Yanuri MPDI. Selain dari buku-buku tersebut, referensi lainnya dapat diberikan melalui artikel jurnal baik yang berskala nasional maupun berskala internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajar. Selanjutnya, kita saksikan video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli
Muhammad wa ali Muhammad amma ba'd. Baik, adik-adik sekalian, mari kita buka pertemuan perkuliahan kita yang kedua ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, setelah kita membahas terkait dengan apa itu pengertian daripada ilmu komunikasi pendidikan pada pekan lalu, ini kita masuk pada pertemuan kedua. Kita akan membahas proses komunikasi di dalam dunia pendidikan. Perlu saya pertegas terkait dengan orientasi mata kuliah ini. Salah satu daripada capaian pembelajaran dari mata kuliah ini diharapkan secara pengetahuan Anda itu menguasai konsep teoritis pedagogis dan konsep pengetahuan khusus terkait dengan proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian selain itu ada juga capaian pembelajaran keterampilan ya. Anda diharapkan nanti mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis melalui perantara daripada mata kuliah ini, karena guru nyawa utamanya itu adalah berkomunikasi. Tanpa komunikasi, materi yang akan kita sajikan itu tidak dapat diterima dengan baik oleh peserta didik. Jadi mata kuliah komunikasi ini menjadi salah satu yang elementer dalam profesi guru, agar penyampaian materi dalam pembelajaran itu dapat tersampaikan secara efektif dan efisien. Baik, untuk pertemuan kita pada hari ini berkaitan dengan materi proses komunikasi. Ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui dengan proses komunikasi ya. Sebagai feedback sebelum kita masuk kepada proses komunikasi, ada baiknya kita merefresh terkait dengan pembelajaran yang pekan lalu, terkait dengan pengertian ilmu pendidikan komunikasi atau komunikasi pendidikan. Chandra, apa itu komunikasi pendidikan dari materi yang sudah kita pelajari pekan lalu? Jadi benar apa yang disampaikan Bapak tadi, bahwasanya dalam dunia pendidikan itu komunikasi itu adalah nyawa. Jadi hemat saya berpikir bahwasanya komunikasi ini adalah interaksi dua arah dalam dunia pendidikan, bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendidikan tersebut, maupun secara verbal maupun non verbal. Baik, terima kasih Chandra. Kemudian Umairo, Amini mana? Siapa yang berkomunikasi di dalam pembelajaran itu yang harusnya lebih dominan? Guru dan murid. Guru dan murid. Mengapa guru harus berkomunikasi di dalam pembelajaran itu? Supaya murid bisa mengerti apa yang diberi atau dijelaskan kepada guru. Oke, terima kasih. Baik ya, itu tadi terkait dengan esensi daripada ilmu komunikasi di dalam dunia pendidikan ya, bahwa ilmu komunikasi itu adalah proses interaksi dua arah ya di dalam dunia pendidikan, karena ada interaksi, ada proses komunikasi interpersonal di sana karena ada guru, ada murid, kemudian ada pesan yang ingin disampaikan sesuai dengan tujuan dan capaian dari proses pembelajaran itu. Baik, sekarang kita akan membahas terkait dengan bagaimana proses komunikasi itu berlangsung ya secara fundamental, sehingga nanti kita dapat mengetahui bahwa peran dari komunikasi ini sangat begitu penting di dalam dunia pendidikan. Proses komunikasi secara pengertian adalah suatu urutan kejadian, tukar-menukar informasi, pesan atau berita ya, dari dua pihak yang berhubungan dengan menggunakan media yang memungkinkan adanya tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan.
ya kan? Karena proses pembelajaran itu, karena proses pendidikan itu memiliki tujuan, ya, tujuannya itu kan di breakdown atau diturunkan di dalam pembelajaran. Kemudian tujuan itu diturunkan dalam berupa materi pembelajaran. Maka materi pembelajaran itu harus disampaikan dengan jelas, lugas, tentunya dengan menggunakan komunikasi. Maka guru harus memiliki kepiawaian di dalam berkomunikasi. Sebelum guru mampu berkomunikasi dengan baik dan tepat sesuai dengan sasaran target daripada komunikannya, maka guru harus mengetahui bagaimana proses komunikasi itu terjadi. Ya kan, karena dia ada capaian tindakan. Untuk suatu tujuan harus ada tindakan. Tindakannya banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan media pembelajaran, kemudian dengan strategi pembelajaran. Ini support system daripada komunikasi, karena penggunaan media juga tidak akan efektif kalau tidak komunikasinya juga efektif. Strategi pembelajaran juga demikian, tidak akan dapat berjalan dengan efektif manakala tidak dikomunikasikan dengan baik, ya. Maka itu penting ya komunikasi bagi proses pembelajaran dan proses pendidikan. Oke, selanjutnya ini adalah proses komunikasi secara teori, ya, secara ilmu komunikasi, bahwa proses komunikasi itu pertama yang harus diperhatikan adalah siapa, ya, siapa komunikatornya. Kalau di dalam dunia pendidikan, di dalam pembelajaran, komunikatornya siapa? Guru. Mengapa guru menjadi komunikator? Karena ada pesan yang ingin disampaikan. Oke. Kemudian proses selanjutnya, apa yang dikatakan atau pesan apa yang ingin disampaikan. Jadi dalam berkomunikasi itu ada muatan pesan yang ingin disampaikan. Apalagi dalam pembelajaran. Pembelajaran itu nuansanya apa? Nuansa ilmu pengetahuan. Ada transfer ilmu atau transfer knowledge di dalamnya. Maka pesan yang dimaksud adalah di dalam pembelajaran atau di dalam pendidikan apa? Materi, ya? Materi pembelajaran. Apa saja materi pembelajaran di pendidikan agama Islam? Tauhid, terus akidah, akhlak, terus fikih, terus tasawuf masuk di akidah. Ini yang menjadi pokok besar dari materi pendidikan agama Islam. Hadis, sejarah Islam, sejarah kebudayaan Islam. Ada 5 ya. Yang pertama adalah akidah, akhlak, Quran, hadis, kemudian fikih, kemudian sejarah kebudayaan Islam, dan kelima kalau dia nanti ada muatan lokal yang bahasa Arab. Ini adalah materi PAI, ya, materi pendidikan agama Islam yang nanti menjadi pesan di dalam prosesnya, ya. Kemudian setelah pesan itu kita rancang, kita tetapkan dalam bentuk materi. Tentunya materi ini, pesan ini agar tersampai dengan baik memerlukan apa? Memerlukan cara atau medium. Ya, ini tadi yang seperti sudah disampaikan di mata kuliah sebelumnya, bahwa cara untuk menyampaikan pesan memerlukan media. Maka ada mata kuliah media dan sumber belajar. Karena ini berkaitan ya antara mata kuliah komunikasi pendidikan dan media pembelajaran. Media akan berfungsi sesuai dengan fungsinya manakala ada peran komunikasi. Karena yang menggunakan media siapa? Yang menggunakan media siapa? Guru, ya. Dan guru harus mengkomunikasikannya itu, bagaimana memproyeksikan media, kemudian apa yang tervisualisasi dari media itu kan harus dijelaskan. Jadi penjelasan dari penggunaan media yang kita gunakan, pesannya itu harus sinkron ya. Pesan yang disampaikan dengan media yang digunakan. Oke, selanjutnya penerima. Siapa ini?
Ibnu, siapa penerima pesan itu? Penerima pesannya kepada mahasiswa. Peserta didik ya? Peserta didik. Kenapa penerima pesan itu, pesan-pesan apa yang diterima oleh peserta didik? Dari maksudnya gimana? Pesan apa yang diterima oleh peserta didik? Materi. Materi ya, materi yang disampaikan atau yang sudah dipersiapkan oleh guru. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan dalam hal ini nanti akan berkaitan dengan mata kuliah psikologi perkembangan dan psikologi pendidikan. Penerimanya siapa? Peserta didik. Maka komunikator itu harus memperhatikan sasaran atau target siapa komunikannya, siapa penerima pesannya, dia berbicara dengan siapa. Maka tidak semua ya, komunikasi itu kita bisa pukul rata ya. Kita harus melihat siapa targetnya. Kalau anak SD Anda menjadi guru PAI di kelas 1 SD, maka pola komunikasi yang Anda ekspresikan atau yang Anda tampilkan itu harus menyesuaikan usia perkembangan peserta didik yang ada di kelas itu gitu ya. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Maka perlu kita mempelajarinya ini agar pesan yang disampaikan, bahan ajar yang kita berikan kepada peserta didik, transfer knowledge yang kita berikan kepada peserta didik dapat dimengerti dan dipahami sehingga benar-benar dia dapat menerima pesan yang kita berikan. Oke ya, karena tidak semua orang bisa mengartikulasikan atau mengartikan dari setiap komunikasi yang kita sampaikan karena memang ada hukum perkembangan peserta didik ya, ada usia perkembangan yang tentu akan mempengaruhi cara mencerna dan lain sebagainya ya. Kemudian agar pesan ini tersampaikan dengan baik harus dilakukan umpan balik. Umpan baliknya seperti apa? Al-Farisi Izin menjawab Pak, bahwasanya untuk hasil umpan baliknya itu dari seorang guru tadi kita mendapatkan ilmu dari peserta didik dan kita jadi peserta didik dan peserta didik itu mendapatkan ilmu dari guru dan kemudian kita kita mengajarkan suatu ilmu yang sudah kita dapatkan tadi dari guru, kita sampaikan lagi kepada kawan-kawan maupun nanti kita sudah jadi guru dan kita sampaikan kepada peserta didik kita. Oke, ya baik, itu penjelasan dan pendapat dari Al-Farisi. Baik, kita terima. Baik, umpan balik ini bahasa lainnya adalah konfirmasi. Di dalam pembelajaran ingat, ada 3 skenario besar. Di dalam perencanaan pembelajaran ada skenario pembelajaran. Yang pertama Pak, ayo, kegiatan kegiatan pembuka. Nanti ada kaitannya terkait dengan RPP, rencana program pembelajaran. Skenario yang pertama adalah kegiatan pembuka. Kemudian yang kedua adalah kegiatan inti. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan penutup atau disebut dengan konfirmasi. Kegiatan pendahuluan itu adalah apersepsi. Maka dalam proses pembelajaran, guru harus mampu mengapersepsi, mengkonstruksi pengalaman pembelajaran anak baik pada saat di sekolah maupun terkait dengan pengalaman-pengalaman aktivitas kehidupannya di luar sekolah. Maka kan kalau Anda lihat di lembaga pendidikan TK, SD, ya, Anda kan bisa lihat kenapa di awal pembelajaran gurunya ngajak bernyanyi, menggerakkan badan dengan senam dan lain sebagainya. Itu dari bentuk daripada apersepsi. Karena kita harus merilekskan peserta didik sebelum masuk pada kegiatan inti atau kegiatan elaborasi. Ya, kegiatan inti itulah kegiatan yang kita akan sampaikan pesan itu sesuai dengan
mata pelajaran, dan materi yang ingin disampaikan dalam sekali pertemuan tersebut. Bisa dipahami sampai di sini? Bahwa umpan balik adalah konfirmasi terkait dengan apa yang sudah dipelajari pada kegiatan inti. Oke, kita lanjut. Ini proses komunikasi interpersonal. Kenapa kok dikatakan komunikasi interpersonal? Ya, komunikasi di pendidikan itu lebih penekanannya kepada komunikasi interpersonal, ya, karena komunikasinya adalah interaksi dua arah seperti yang Chandra sudah sampaikan tadi kan, komunikasi dua arah. Jadi proses komunikasi, kita fokus pada proses komunikasi interpersonal ya, karena komunikasi interpersonal itu ada prosesnya. Ya, yang pertama adalah komunikator. Komunikator ini guru. Guru harus mengencoding, kemudian dia menuju pada pesan. Jadi pesannya itu harus dipersiapkan. Maka sebagai seorang guru, encoding ini diartikan sebagai penyiapan materi. Maka Anda sebelum mengajar nantinya sebagai calon guru, Anda harus kuasai itu materi pembelajarannya apa. Ya, misal akidah akhlak. Ya, apa saja materi-materi akidah akhlak di kelas 7 SMP. Ya, kemudian setelah kita persiapkan materinya itu, baru kita lakukan kita komunikasikan, persiapkan, kemudian pesannya itu kita komunikasikan kepada peserta didik, yaitu komunikan. Tapi yang harus diperhatikan di decoding, nanti kita akan jelaskan decoding dan encoding itu seperti apa. Nanti saya akan kasih latihan buat kalian, tugas buat kalian, bagaimana mewujudkan encoding dan decoding ini di dalam proses pembelajaran. Kemudian kita sederhanakan, decoding ini penyederhanaan pesan. Kemudian baru direspon oleh peserta didik. Maka proses daripada pembelajaran itu dengan muatan materi sebagai sebuah pesan harus responsif, ya, dilakukan oleh peserta didik, karena proses pembelajarannya memang harus student center learning, ya, pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, itu ya, bisa dipahami ya terkait dengan proses komunikasi interpersonal. Nanti setelah ini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini seperti ini ya, bahwa ada pendidik dan peserta didik, ya. Komunikasinya dua arah, ada pertukaran informasi, ya. Maka tidak selamanya proses pembelajaran itu hanya menerima informasi dari guru, ya. Perlu adanya pertukaran informasi, karena anak itu juga punya pengalaman belajar di kehidupan sosial kemasyarakatannya, sehingga anak itu juga memiliki pengetahuan. Kitalah yang mengatur berbagai bentuk pengetahuan anak di luar sekolah sana, ya, sehingga anak lebih tahu bahwa pengetahuan yang dia terima di sekolah sana, oh ternyata dalam pembelajaran itu seperti ini. Dia berbuat baik kepada orang tuanya, oh ternyata di materi akidah akhlak ini disebut dengan akhlak mahmudah. Oh, kalau mencela orang, ngejek orang, oh itu ternyata di dalam pembelajaran akidah akhlak disebut dengan akhlak maju. Jadi kan dia punya pengalaman terkait dengan aktivitas-aktivitas tersebut, hanya saja dia tidak mengetahui teori atau konsep dari apa yang dia lakukan, ya. Kemudian ini terkait dengan encoding dan decoding tadi dalam komunikasi. Ini harus kita terjemahkan, ini merupakan integrasi keilmuan, ya. Kita menggunakan prinsip dasar ilmu komunikasi. Kemudian kita infiltrasi ke dalam kebutuhan dunia pendidikan. Karena guru adalah sebagai pengajar, perlu berkomunikasi yang efektif dan baik, maka perlu memahami ilmu komunikasi yang diperuntukkan bagi proses pendidikan itu, ya. Maka encoding itu diartikan sebagai apa? Kegiatan
memproduksi pesan. Maka materi-materi itu Anda pelajari juga sebelum disampaikan atau sebelum menjadikan sebuah pesan. Jadi seorang guru itu harus menguasai materi pembelajarannya. Gimana orang mau mengajar, menyampaikan satu pesan, ibarat kata Anda membuka satu nomor WA, Anda tidak mengerti tentang pesan apa yang ingin Anda sampaikan, sehingga Anda hanya mengirimkan sembarang simbol. Ya, begitulah kalau tidak mempersiapkan pesan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian decoding. Decoding itu apa? Ya, kegiatan menangkap dan memberi makna pada pesan yang disampaikan. Maka ini tugas guru, mengelaborasi bagaimana pesan itu bisa diterima oleh peserta didik, sehingga peserta didik juga responsif. Maka perlu trigger. Ya, maka strategi, media pembelajaran, metode pembelajaran menjadi support system dalam hal ini. Maka dia aktivitas pembelajarannya harus benar-benar menarik, harus benar-benar terpola agar terjadinya responsif tadi. Yang kita sampaikan itu dapat direspon. Kalau anak-anak sudah merespon, peserta didik sudah merespon, berarti dia dapat menangkap pesan yang kita berikan. Ya, oke. Sebagai tugas pada hari ini untuk mengelaborasi daripada encoding dan decoding, karena ini proses yang sangat Anda perlu kuasai ketika berkomunikasi sebagai seorang guru. Karena esensi dari proses komunikasi guru itu atau di dalam pembelajaran itu ada pada encoding dan decoding. Kalau communicator kan kita sudah paham siapa yang menjadi communicator. Communicator tentunya komunikannya siapa? Peserta didik. Pesannya kita sudah paham bahwa pesan itu adalah materi yang ingin kita sampaikan. Esensi dari yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan dengan efektif dan efisien dan bisa berdampak pada responsif peserta didik. Ini tergantung dua proses ini. Mampukah kita menciptakan, mempersiapkan encoding atau menciptakan decoding di dalam pola komunikasi pembelajaran kita? Maka tugasnya adalah bagaimana proses komunikasi encoding dan decoding dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Materinya saya tentukan, materi fikih dan materi akidah akhlak. Baik, ini saya akan bagikan lembar jawaban. Anda tuangkan argumentasi Anda, pikiran Anda terkait dengan pertanyaan yang sudah saya sampaikan di dalam slide tersebut. Nanti akan Anda kemukakan argumentasi Anda itu terkait dengan encoding dan decoding pada materi fikih dan materi akidah akhlak. Sembarang materinya, yang penting fikih, tidak perlu berjenjang. Oke? Gimana? Ada yang ingin mempresentasikan atau menyampaikan daripada ide atau pendapatnya terkait dengan jawaban pertanyaan ini? Ayo silakan, siapa? Saya. Oke, silakan, Chandra. Baik Pak, saya akan menjelaskan tentang Berdiri. Boleh berdiri. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi encoding dan decoding tentang materi akidah akhlak, yang lebih khusus yaitu materi tentang taharah. Nah, di sini kan ada dua poin tentang encoding dan decoding. Nah, menurut saya itu encoding ini, kalau tadi berbicara tentang materi taharah, maka taharah itu kan artinya bersuci, ya kan? Jadi encoding komunikasi dari materi taharah tadi, yaitu kita sebagai komunikator atau penyampai pesan memberi gerakan tentang bagaimana cara bersuci itu yang benar. Jadi audiens atau peserta didik itu dapat paham dengan melakukan kegiatan-kegiatan tambahan atau memperjelas materi taharah menggunakan gerakan. Nah, sedangkan decoding ini adalah kegiatan yang menghasilkan pesan. Contohnya yaitu
mudah, yaitu membaca, menulis dan sebagainya. Membaca tentang materi-materi taharah itu termasuk dengan decoding. Itu Pak. Oke, terima kasih Chandra. Beri plus untuk jawaban. Intinya guru harus mempersiapkan materinya dengan sematang-matangnya, dengan sebaik-baiknya agar proses dari pembelajaran dan penyampaian pesan itu tersampaikan secara efektif dan efisien pada peserta didik atau audiens. Oke, selanjutnya siapa? Ada yang lain? Ayo sampaikan saja, Pak Rika. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses komunikasi, encoding dan decoding dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi yang tidak akhlak. Nah, perlu kita ketahui bahwa akidah akhlak adalah pelajaran agama Islam, yang mana akidah itu adalah landasan. Nah, kemudian akhlak itu sifat yang tertanam dari landasan yang kita punya. Nah, kita punya landasan itu iman. Nah, akhlak itu terbentuk dari iman yang kita punya. Nah, kalau iman kita kuat, ya insya Allah akhlak yang kita terapkan juga kuat, yaitu yang baik. Nah, untuk kalau misalnya akhlak kita, iman kita juga goyang, kemungkinan akhlak yang kita miliki juga tidak baik. Nah, cukup situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Rika. Baik, itu ya tadi terkait dengan contoh-contoh bagaimana encoding dan decoding itu bisa tersampaikan dalam aktivitas pembelajaran. Semoga itu bisa dipahami ya sebagai penguatan bagi kalian bahwa memang proses komunikasi ini harus dipahami secara komprehensif sehingga kalian nanti bisa menerapkannya ketika sudah menjadi guru. Karena ini penting untuk bagi calon guru. Ya, itu saja untuk pertemuan kita pada siang hari ini, untuk pertemuan kedua. Baik, untuk pertemuan ketiga nanti Anda silakan dicatat terkait dengan tugas yang Anda akan Anda sampaikan pada minggu depan, ialah mengobservasi serta menganalisis pola komunikasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau sejenisnya di sekolah menengah pertama atau di madrasah sanawiyah. Ya, bisa dipahami ya? Ini akan Anda presentasikan pada pertemuan ketiga, mengawali pertemuan ketiga. Nanti Anda akan mempresentasikan di depan kelas terkait dengan hasil temuan observasi Anda dan kemudian Anda analisis. Ada nggak decodingnya? Ada nggak encodingnya dari hasil observasi Anda di dua lembaga pendidikan tersebut ya. Mata pelajarannya terserah. Untuk di sekolah umum adalah PAI, untuk di madrasah sanawiyah ada akidah akhlak, kemudian ada fikih, kemudian ada sejarah kebudayaan Islam dan lain sebagainya. Nanti Anda tinggal pilih, datang ke sana dan observasi ya. Observasi itu diamati ya. Yang mau Anda amati terkait dengan proses komunikasi yang ditekankan pada encoding dan decoding ya. Kemudian nanti Anda tuangkan di dalam bentuk presentasi ya. Cukup slide nanti hasil pemikiran dan temuan Anda itu, observasi Anda tuangkan di dalam slide presentasi. Kemudian nanti minggu depan kita akan elaborasi temuan-temuan observasi Anda dan analisa daripada temuan-temuan Anda. Oke, itu saja. Bisa dipahami sampai di sini? Ada yang ingin dipertanyakan? Oke. Sebelum kita tutup, saya ingin satu pertanyaan dulu dari
Al-Farisi, ada yang ingin bertanyakan dari sebagai penguat sebelum kita menutup proses pembelajaran ini? Silakan Al-Farisi. Baik Pak, kalau dari Al-Farisi sendiri mengenai encoding dan decoding ini menurut Al-Farisi sudah pas Pak? Ya pas. Ini pertanyaan Pak. Oke, bisa dipahami ya? Sudah Pak. Oke, bisa dipahami. Semoga ini bisa menjadi satu pengetahuan dan tidak hanya sebagai pengetahuan seperti capaian pembelajaran kita, bahwa yang diinginkan di sini adalah pengetahuan, kemudian keterampilan. Kita berharap nanti ke depannya Anda memiliki keterampilan komunikasi yang baik sehingga Anda menjadi calon-calon guru yang profesional. Oke, itu saja untuk pertemuan kita pada minggu kedua ini dengan materi proses komunikasi. Kita cukupkan perkuliahan ini dengan mengucapkan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.